Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya bahwa dalam pujian penyembahan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, amin. Tapi tidak hanya di tempat ini kita merasakan hadirat Tuhan, bukan? Halo? Karena kalau hanya di sini lalu setelah pulang dari sini masih merasakan hadirat Tuhan, enggak? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ada banyak orang yang mengatakan bahwa kalau beriman kepada Tuhan itu gak usah pakai nalar, gak usah perlu pakai akal sehat, karena itu akan menghalangi iman kita atau percaya kita kepada Tuhan. Apakah dengan demikian, apakah betul dan tepatkah seperti itu? Saudara-saudari, di sepanjang bulan September ini, tema dari khotbah adalah mengasihi Tuhan dari dalam sampai keluar. Artinya mulai dari dalam hati kita sampai kita bertindak. Ya, itulah sebabnya ketika pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Kristus, kepada Yesus, dalam Markus 12 mereka bertanya, "Guru, hukum mana yang terutama dan pertama?" Lalu Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap akal kekuatanmu." Ada lagu yang sangat bagus, saudara. Liriknya begini, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, kalau kita melihat lirik demi lirik lagu di alinea pertama, Bapak Ibu, dikatakan di sana dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Memang itu sangat bagus, tapi ada satu yang kurang di sana, yaitu dengan akal budi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa mesti kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita? Itu adalah respon. Kita akan kasih Tuhan yang melebihi daripada nalar manusia. Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita bukan hanya dengan segenap hati, tetapi juga melebihi dari akal budi yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Saudara-saudari, ada satu buku yang ditulis oleh Alvin J. Smith yang berkata dengan judul bukunya adalah How Christianity Changed the World. Bagaimana orang Kristen mengubah dunia. Dan dikatakan di sana bahwa ada ratusan orang Kristen yang memiliki kehebatan, kepintaran yang telah mengubah dunia. Ada yang bidang sains, ada yang bidang teknologi, musik dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dengan demikian, apakah mereka tidak mengasihi Tuhan, hanya mengasihi dengan segenap hati atau dengan hanya ke jiwa mereka dan kekuatan? Tidakkah mereka menggunakan akal budi mereka di dalam mengubah dunia ini, sehingga dunia hari ini kita bisa melihat perkembangan yang sangat luar biasa oleh pemikir-pemikir Kristen yang luar biasa yang mereka gunakan itu adalah hanya untuk
untuk mewujudkan kasih mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dua macam akal budi yang perlu digunakan di sini. Ada namanya akal budi yang sehat. Apa itu akal budi yang sehat? Nanti akan saya jelaskan. Dan akal budi yang tidak sehat. Akal budi yang sehat, saudara, adalah akal budi yang selaras dengan firman Tuhan. Tetapi akal budi yang tidak sehat adalah bertentangan dengan firman Tuhan, artinya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Iman juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Iman itu adalah iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi ada juga iman yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, akal budi yang sehat tidak akan bertentangan dengan iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Sebab akal budi yang sehat akan bersifat selaras dengan Alkitab. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, respon kita di dalam mengasihi Tuhan adalah diwujudkan dari akal budi yang selaras dengan firman Tuhan. Saya ulang, respon kita akan kasih Tuhan yang melampaui nalar manusia, maka kita juga mengasihi Dia dengan akal budi kita yang selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dari respon kasih Tuhan di dalam kehidupan kita adalah memiliki sikap hati yang sesuai dengan Alkitab. Dan hari ini saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, itu artinya juga sejalan dengan akal sehat yang selaras dengan firman Tuhan. Amin. Ya bisa bertentangan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan hidup dalam iman dan akal budi yang bukar. Dengan demikian ia akan dapat memandang kehidupan bukan dalam keputusasaan, namun dalam sukacita di segala keadaan. Perhatikan baik-baik, sukacita dalam segala keadaan. Tadi nyanyi yang terakhir, apa itu? Walau gunung tak berpindah, tetap percaya kepada Kristus. Walau masalah masih ada, bahkan tidak terselesaikan, apakah tetap mengasihi Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi yang saya sudah kutip tadi di awal dalam Markus 12 ayat 30, ini adalah satu perintah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan kemudian diulang oleh Kristus ketika pada waktu ahli-ahli Taurat bertanya kepada Dia di ayat yang ke-30 Markus 12. Dikatakan perintah Allah yang Yesus sebutkan adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap budi. Yang dimaksudkan di sini untuk semua orang, siapa yang percaya kepada Kristus harus mengasihi Kristus dengan segenap akal budinya. Sebagaimana Paulus saudara di dalam mengasihi Tuhan. Dan dituliskan di sepanjang bulan September ini telah dikutip berbagai surat yang dituliskan oleh Paulus waktu ia berada di penjara di Roma. Dituliskan kepada jemaat yang dirintisnya, yaitu di Filipi. Ada berbagai nasihat dan dorongan bagi jemaat di Filipi supaya mereka mengasihi Tuhan. Tidak hanya pada waktu mereka sedang bersenang-senang, tidak hanya pada waktu mereka sedang hidup bahagia atau katakanlah tidak ada masalah atau mereka mengalami kelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus sendiri telah memberikan contoh dan teladan. Orang yang sedang dipenjara masih bisa memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan.
Itu yang dituliskan di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25, 26. Saya bacakan kepada kita ayat 12 sampai dengan ayat 15 terlebih dahulu. Dikatakan begini, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Sekali lagi dikatakan demikian, saudara, saya bacakan ini dan supaya kita bisa menyimak dengan baik. Ayat 14 ini dikatakan, lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus dipenjara di Roma, saudara. Itu pada waktu ia sedang memberitakan Injil di Yerusalem. Dan pada waktu ia memberitakan Injil di Yerusalem, maka orang-orang ahli Taurat, ya, tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu menjadi iri kepada dia dan akhirnya ingin membunuh Paulus. Dan karena tentara Romawi atau kerajaan Romawi pada waktu itu tidak menghendaki Paulus terbunuh oleh para tokoh agama Yahudi, saudara, sehingga mereka menangkap Paulus dan mereka memenjarakannya di Yerusalem dan kemudian pindah ke Kaisarea. Dan dari Kaisarea dipindahkan ke Roma. Dari situ saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ia menulis surat-suratnya kepada jemaat, salah satunya adalah di Filipi yang barusan kita baca. Paulus dipenjara bukan karena ia berbuat jahat, bukan karena kesalahan, tetapi karena ia memberitakan Injil. Itu artinya bahwa karena kasihnya, cintanya kepada Tuhan, ia rela terpenjara, ia rela menderita, yang merupakan ungkapan cinta yang melampaui dari nalar sehat manusia. Ia rela menderita untuk hal itu. Di dalam keadaan itu pun, pemikiran-pemikiran Paulus, dia tidak menganggap bahwa penjara atau ia ditangkap dan dipenjara di Roma itu adalah sesuatu yang membuat dia akan kehilangan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi justru dari situ ia terus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Mengapa? Karena pertama, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena sekali lagi karena ia mengasihi dengan akal budinya, segenap akal budinya, yaitu dia menyelaraskan pikirannya dengan kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab itu sendiri. Ya, saudara-saudari, orang yang mengasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar dari kehidupan Paulus, sebagaimana tulisannya yang disampaikan di Paulus kepada jemaat di Filipi. Maka kita melihat di situ bahwa Paulus pertama meyakini bahwa rencana Tuhan bagi dirinya senantiasa yang terbaik, sekalipun dia dalam penjara. Sekali lagi saudara, Paulus meyakini bahwa itu rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidupnya. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru menyebabkan kemajuan Injil. Bukan untuk menghambat Injil.
Bukan, saudara. Dia sedang dalam bermasalah. Dia sedang dalam persoalan. Terpenjara. Tubuhnya terpenjara. Tapi pikirannya tidak pernah terpenjara oleh situasi dan keadaan. Ia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Sehingga pikirannya karena tertuju hanya kepada kasihnya kepada Kristus, dalam terpenjara pun dia berkata, Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu peristiwa yang terjadi kepada seorang yang bernama Jessica Buchanan. Pada tahun 2006, sebelumnya dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ia mengambil satu keputusan tahun 2006, pindah ke Kenya dan tinggal di Nairobi menjadi seorang guru di sana. Dia memberitakan Injil lewat pendidikan, Bapak Ibu. Dan 5 tahun kemudian, akhirnya dia kembali untuk mengambil satu keputusan, pindah ke Somalia dalam rangka misi kemanusiaan di sana untuk membersihkan ranjau-ranjau yang ditanam di itu Somalia. Pada tahun 2011 itulah tak disangka, ada segerombolan pembajak Somalia dalam perjalanan Jessica dengan 2 temannya dan mereka bertiga, mereka diculik. Dan akhirnya terjadi satu yang tidak baik terhadap Jessica, di mana ia mengalami sakit tiroid dan kemudian mengalami infeksi ginjal. Dalam masa-masa itulah maka Jessica berkata kepada Tuhan, God, I don't understand this, but I chose to trust you. Dia berkata, Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk tetap mempercayai dirimu. Bulan November kejadian itu, saudara-saudari, dan kemudian 3 bulan kemudian, tentara Navy SEAL dari Amerika membuat satu keputusan untuk menyelamatkan Jessica dari pembajak Somalia. Dan apa yang terjadi? Kontak senjata terjadi di sana. Dalam situasi seperti itu, maka tentara Navy SEAL, saudara, pada waktu itu akhirnya mereka berhasil mendapatkan Jessica dan kemudian mereka mengambil Jessica pada tanggal 25 Januari 2002, sebentar. Tadi 2012. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Jessica dalam situasi seperti itu bukan hal yang mudah. Yang dilakukan adalah misi kemanusiaan. Yang dilakukan adalah memberitakan Injil lewat pendidikan. Tetapi justru ia mengalami penderitaan. Di luar akal sehat manusia, tinggal di Amerika jauh lebih enak dan nyaman. Pergi ke Kenya, apalagi ke Somalia, itu resiko yang sangat tinggi. Tapi diambil keputusan itu, sekalipun menderita, karena ia mengasihi Tuhan melebihi daripada akal sehatnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga Paulus, sekalipun ia menderita karena pemberitaan Injil, tetapi itu adalah wujud daripada kasihnya, respon cintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi dia terlebih dahulu. Bertanya kepada kita, bagaimana kita yang duduk di pagi hari ini di bangku gereja ini, di tempat ini, apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Apa wujud kasih kita kepada Tuhan dalam segenap akal budi kita? Apakah dalam segala peristiwa kita sudah melakukan yang baik, justru feedback yang kita dapatkan bukan hal yang baik? Selalu akan mungkin ada yang salah paham dan kemudian menyalahkan dan kemudian sampai menderita. Apakah kita tetap berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku saat ini, aku tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sedikit cerita di tahun 2005, saudara.
ketika pada waktu kami pindah ke Pangkal Pinang, dalam situasi yang tidak baik, beranjak dari Tasikmalaya ke tempat di mana kami tidak tahu, kami tidak paham daerah itu. Tidak ada satupun yang kami kenal. Tidak ada juga kenalan kami di sana, satu pun nggak ada. Sampai di sana tanggal 25, saudara, 25 September. Kemudian besoknya tanggal 26 September untuk kami melayani hari Minggu. Malamnya saudara, hampir nyawa anak saya melayang karena mengalami sesuatu yang kurang baik. Mengalami muntaber dan umur masih 1 tahun pada waktu itu. Entah kenapa kekuatan apa yang ada di dalam diri saya. Pada waktu itu istri saya yang berkata, aduh kenapa ya kok bisa kita ada di sini. Di daerah yang kita tidak tahu, rumah sakit pun nggak tahu, kenalan pun nggak ada. Akhirnya saya minta kepada Tuhan, Tuhan, sebentar lagi saya mau melayani. Berikan aku ketenangan. Karena pada waktu itu mimpin pujian, apalagi terima tamu, jemput orang, khotbah, main musik. Yang saya tidak kerjakan pada waktu itu adalah, karena pada waktu itu masih mengolek persembahan ke jemaat. Itu aja yang saya tidak kerjakan. Sepanjang pelayanan itu saya kerjakan seperti itu. Dan 6 bulan saudara berjalan seperti itu. Saudara-saudari, waktu istri saya berkata demikian, saya bilang, tenang, Tuhan pasti punya rencana yang indah, kita ada di sini. Dan betul saudara, dalam benak saya, karena saya pernah mengalami diskriminasi di Tasikmalaya saudara. Saya diperlakukan nggak enak. Saya ditanyakan nama, tahulah mata yang begini kan saudara. Dan saya tanya, saya berkata waktu KTP saya KTP Tasik, saya orang Indonesia, bukan dari bangsa lain. Saya ngomong kepada petugas sipil catatan sipil waktu itu, karena saya dipersulit akta lahir anak saya. Lalu akhirnya kami pindah dan kemudian karena kejadian itu kepikir ke saya, waduh, saya bawa anak saya ke rumah sakit. Saya berharap yang menangani anak saya adalah orang percaya Tuhan, orang Kristen lah. Ya. Tapi tahu nggak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sorenya saya berangkat sore Minggu, tepatnya 26 September. Saya bawa ke rumah sakit dan dokter belum ada. Kemudian setelah dicek, dikasih kami tempat rumah sakit umum pada waktu itu Pangkal Pinang, tempatnya VVVIP. Ya, VVVIP rumah sakit umum, tahu ya saudara ya, gitu. Udah sampai di situ, nggak lama kemudian dokter visitasi dan tahu saudara, tolong yang di skip ya. Ya, ternyata dokter ini adalah dokter baik, asalnya dari Palembang. Dan sampai anak saya 5 hari nginap di rumah sakit umum. Dokter itu 3 kali sehari visitasi kepada anak saya. Sampai para perawat pada waktu itu berkata, ini kok beda ya? Biasanya paling bagus itu sekali dalam sehari. Tapi khusus anak saya 3 kali sehari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, menyimak hal itu saya akhirnya memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kadang-kadang peristiwa masa lalu yang gak enak terbawa-bawa sampai sekarang. Ampuni saya tahu bahwa Tuhan memberi yang terbaik dan karena Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami semua. Amin. Saudara-saudari, kadang-kadang situasi-situasi tertentu yang sepertinya akal sehat kita atau mungkin perasaan kita seringkali, aduh kenapa begini. Tetapi justru dalam situasi itu Tuhan ingin menunjukkan rencana terbaiknya bagi kita. Amin.
Itu sebabnya apapun situasi yang kita alami, situasi yang tidak mudah sekalipun, yang membuat seperti hidup menderita. Ingat, situasi apapun, kalau kita menyerahkan hidup kita dan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, maka kita meyakini hal itu sesuatu rencana yang terbaik Tuhan rancang dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya itu adalah meyakini rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa saudara, sekali lagi, meyakini rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan akan dapat memandang setiap keadaan dengan penuh iman terhadap kedaulatan Tuhan. Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-14, ke-15 dikatakan begini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Melihat situasi pada saat itu, keadaan yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-15 ini, sesungguhnya ada orang-orang tertentu tidak suka kepada Paulus. Memang yang disampaikan itu Injil kepada orang lain, tetapi punya motivasi yang lain untuk memperberat hukuman Paulus. Situasi itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengatakan tidak mengapa. Yang penting Injil diberitakan. Situasi hari ini juga demikian, di mana media sosial hari-hari ini banyak orang yang saling serang menyerang tentang pengajaran. Ada yang hanya gara-gara pujian, itu disalahkan, berbahasa roh, itu juga diperdebatkan, bahwa saling menyesatkan satu dengan yang lain. Ada yang menyampaikan tentang masalah doktrin dan lain sebagainya. Saudara-saudari, tahukah hari-hari ini kenapa bisa demikian? Yang penting viewernya banyak. Karena memang hal-hal yang kontroversial, saudara, viewersnya itu tambah banyak. Tapi dalam keadaan itu, apakah kita tetap berkata, oh ini adalah sesuatu yang menghambat Injil? Saudara, boleh orang punya rencana demikian, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Peristiwa yang terjadi di China tahun 1949, di mana komunis menjadi penguasa di sana, dan diberlakukan namanya hukum sosial pada di sana, yang dimana orang Kristen pada saat itu baru sedikit di bawah 1 juta orang. Dan puncaknya pada tahun 1966, saudara, orang-orang atau misionaris di China itu diusir. Dan kemudian diblok, tidak boleh masuk orang luar dari, khususnya dari barat atau dari Amerika. Para misionaris disuruh. Pada saat itu, orang berpikir bahwa kekristenan akan menjadi semakin menurun. Tahun 1972, saudara, China mulai membuka diri. Dan kemudian khususnya orang-orang barat dipersilakan masuk ke sana. Akhirnya pada tahun 1980, ternyata kekristenan dari di bawah 1 juta menjadi 20 juta. Dan sampai hari ini, menurut informasi, orang Kristen di China tidak kurang dari 60 sampai 100 juta orang. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mau tepuk tangan ya. Ya saudara. Ya. Saudara, orang boleh merancang hal-hal yang sifatnya menghambat Injil. Tetapi sekali lagi, rencana Tuhan dalam perluasan kerajaannya tidak pernah gagal.
Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal apa saja yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan ketika dalam masa-masa sulit, saudara. Selama kita hidup di dalam kasih kepada Tuhan, yaitu dengan segenap akal budi kita, maka kita akan dapat menanggapi situasi yang sulit dari sudut pandang yang positif. Iya, tidak kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali ketika kita dalam masa sulit, sering kita berkata, waduh Tuhan ada di mana? Tuhan selalu ada. Dan dia punya rencana yang tidak pernah boleh digagalkan dan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Kenapa saudara? Karena kuasanya tak terbatas. Saudara, selama kita hidup dalam rencana Tuhan, maka sesungguhnya kita berjalan di jalan yang tidak akan gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, motivasi dalam memberitakan Injil. Dikatakan di sana ayat 18. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ada yang memberitakan Injil untuk kepentingannya sendiri, untuk popularitasnya, untuk apapun kelompoknya. Tetapi di sana Paulus mengatakan, tidak mengapa. Yang penting berita Injil disampaikan. Entah motivasinya benar, entah motivasinya salah. Tapi berita Injil tetap diberitakan. Itu yang dibuat oleh Paulus, yang dibuat keputusan oleh Paulus sendiri di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, pemberitaan Injil dilakukan dengan motivasi yang salah atau motivasi yang baik. Yang penting berita Injil disampaikan. Bukan dalam arti Paulus di sini adalah melakukan namanya hal praktisme, ya, atau menghalalkan segala cara. Ada istilah namanya tidak penting kucing putih, kucing hitam. Yang penting menangkap tikus. Tidak demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, dia tidak menghalalkan cara, tetapi dalam hal itu dia berpikir bahwa tidak mengapa. Yang penting berita Injil diberitakan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, motivasi dalam memberitakan Injil, saudara, Paulus meyakini bahwa apapun terjadi, rencana Tuhan pemberitaan Injil tidak akan pernah gagal. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya akan meyakini rencana Tuhan akan membuahkan sukacita dalam segala keadaan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18, saudara-saudari, dikatakan begini. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita. Perhatikan dikatakan di sana, dalam hal itu aku bersuka cita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sukacita merupakan suatu keputusan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Keputusan saudara bukan karena orang berbuat sesuatu kepada kita, tetapi itu merupakan keputusan pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Sekalipun itu adalah satu kesusahan, tetapi tidak membuat orang itu menjadi kehilangan sukacitanya. Tidak membuat hilang kebahagiaannya, karena dia tahu bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya ia bersukacita. Saudara-saudari, kalau ada Bapak memperhatikan kebutuhan hidup, lihat burung pipit. Tuhan pun pelihara, sekalipun tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Itulah yang dinyanyikan, yang disebut oleh Mr. Dolittle. Seorang yang sedang mengalami sakit. Dolittle mengalami sakit stroke. Kemudian istrinya terbaring di ranjang selama 20 tahun.
Dan kemudian seorang hamba Tuhan, seorang gembala datang menjenguk mereka. Dalam situasi itu mereka tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Lalu gembala ini bertanya, apa yang membuat kalian untuk bisa seperti itu? Dia berkata, aku melihat burung pipit Tuhan pelihara. Demikian juga Tuhan memperhatikan aku. Kalau burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang Tuhan katakan kepada para murid-muridnya. Jangan khawatir. Kalau Tuhan pelihara burung pipit yang tidak menabur dan menuai, apalagi kamu. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sampai hari ini aku tetap melayani Tuhan, dan sampai aku tak lagi bisa berjalan dan tidak bisa sampai menutup mata, aku tetap melayani Tuhan. Kenapa? Walaupun dalam masa susah, masa sulit, kalau saja Tuhan pelihara burung pipit, apalagi saya sebagai anaknya, sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Sama kita semua di sini. Dalam beberapa waktu yang lalu, kami sedang bergumul dalam pembangunan. Saya pernah cerita di sini, tapi saya cerita lagi. Bulan Mei saya pernah cerita, bulan apa ya saya ke sini. Ya. Karena kami mau melanjutkan pembangunan lantai 2, saudara. Sementara bendahara panitia sudah memberikan informasi bahwa uang kas minus, artinya berhutang. Lalu saya mengumpulkan beberapa orang, saya bilang kita melanjutkan lantai 2. Mereka berkata kepada saya, Pak, situasi ekonomi tidak menguntungkan. Kondisi semua dalam masa-masa lesu. Saya bilang begini, iya betul. Kenyataan demikian. Faktanya seperti itu. Tapi bisa Tuhan mengubah fakta itu. Kenyataan yang dihadapi seperti itu. Fakta seperti itu. Tapi bisa Tuhan mengubah fakta dan kenyataan itu. Lalu kami kumpul, saudara. Tidak lama kemudian, 1 atau 2 minggu, ada seorang anak yang piara ayam kali pertama, yang masih anak sekolah minggu, kelas 6 SD. Dia jual ayam piaraannya dan dia bawa ke gereja. Terkumpul 250.000, uang itu dikasih. Saya cukup terharu karena anak sekolah minggu memberikan seluruh penghasilan, hasil pekerjaan pertamanya, usahanya, dia serahkan ke gereja. Dia bilang, Pak, orang tuanya ngomong ke saya, ini anak saya Billy, dia piara ayam dan kemudian dia jual, dan dia berkata kepada kami kalau hasil usahanya ini semuanya akan diserahkan untuk gereja, untuk pembangunan. Saya terima, saya doakan, pulang dia. 2 minggu kemudian ada satu keluarga, suami istri dalam doa Jumat, mau ketemu dengan saya, sedang merencanakan untuk pembangunan rumah. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua hasil tabungan mereka selama mereka menabung untuk pembangunan rumah diserahkan ke gereja Cepek Tiau pada waktu itu. Enggak lama kemudian ada lagi anak Tuhan, saya tanpa sepengetahuan saya, ada yang mentransfer Cepek Tiau. Di sini saya lagi ngobrol sama Haryanto, ya, hari Sabtu ya. Ada yang WA saya, ya seorang ya penaan orang ya sangat disegani di republik ini. Dia kirim lagi gocap Tiau. Dan akhirnya terkumpul semua Agustus yang lalu 555 juta. Sekarang sedang proses pembangunan untuk rangka baja dan atap
lantai 2. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tepuk tangannya jangan sedikit. Semua fakta dan keadaan bisa serba sulit. Tapi satu hal, kalau kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, saya meyakini betul bahwa selalu rencana Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan tidak pernah gagal dan selalu mendatangkan sukacita. Amin. Itu sebabnya saudara, apapun keadaan yang engkau hadapi, biarlah engkau tetap mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Amin. 3 bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wujud daripada kasih kita kepada Tuhan dengan segenap akal budi. Kita mengetahui bahwa rencana Tuhan senantiasa yang terbaik. Yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan rencana Tuhan membuahkan sukacita di dalam segala keadaan. Baik masa susah maupun senang, tetap senang. Saya ulang, baik dalam masa susah maupun senang, tetap senang. Ya. Saya ulang, baik masa susah maupun senang, tetap senang. Kenapa? Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu memimpin dan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh, yang mendatangkan hidup penuh dengan sukacita. Saya undang para pemusik. Mari kita bangkit berdiri. Biar kita tetap setia dan kita tetap mencintai Tuhan. Apapun keadaan yang sedang terjadi, apapun keadaan yang sedang kita alami, kita tetap mengasihi Dia karena Ia sudah terlebih mengasihi kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku tetap cinta